Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Uye Channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial mengenai penggunaan LMS PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Pertama-tama silakan Bapak Ibu mengunjungi website ppg.kemenag.go.id dengan cara mengetik PPG Kemenag. Setelah itu klik PPG Kemenag, lalu klik di sini website PPG Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah muncul halaman website ppg.kemenag.go.id, lalu silakan Bapak Ibu klik menu LMS. Setelah muncul menu LMS seperti ini, silakan Bapak Ibu isikan nama pengguna dan kata sandi. Untuk nama pengguna atau username menggunakan akun siaga atau simpatika atau emis. Kemudian untuk password atau kata sandinya sama, yaitu menggunakan akun siaga atau simpatika atau emis yang Bapak Ibu miliki. Setelah diisi nama pengguna dan kata sandinya, silakan Bapak Ibu klik masuk atau login. Setelah masuk atau login, Bapak Ibu akan diarahkan ke dashboard awal, yaitu dashboard pembelajaran untuk modul PPG dalam jabatan Kementerian Agama. Nah, apabila Bapak Ibu bidang studi sejarah kebudayaan Islam, nanti di sini akan muncul bidang studi sejarah kebudayaan Islam. Dan apabila Bapak Ibu memiliki bidang studi pendidikan agama Islam, nanti di sini juga akan muncul pendidikan agama Islam, tergantung bidang studi sertifikasi masing-masing Bapak Ibu. Nah, saran saya sebelum melakukan pembelajaran di modul PPG ini, silakan Bapak Ibu mengubah kata sandi terlebih dahulu. Karena pada kata sandi sebelumnya yaitu masih sama menggunakan nomor akun siaga atau emis atau simpatika Bapak Ibu. Dengan cara yaitu pertama silakan Bapak Ibu menuju di pojokan atas seperti ini, kemudian klik, nanti akan muncul preferensi, silakan Bapak Ibu klik preferensi. Nah, ini adalah tampilan preferensinya. Di menu tampilan preferensi ini ada beberapa menu, yaitu ubah kata sandi, kemudian bahasa yang diinginkan, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu klik ubah kata sandi dan diisikan di sini kata sandi saat ini, kemudian kata sandi baru 2 kali, kemudian silakan simpan perubahan. Setelah simpan perubahan, nanti Bapak Ibu akan kembali ke halaman modul saya seperti ini. Nah, untuk melakukan pembelajaran pendalaman materinya, silakan Bapak Ibu klik di modul SKI atau modul bidang studi masing-masing Bapak Ibu di sini. Lalu akan diarahkan menu tampilan pendalaman materi. Pada tampilan modul pembelajaran ini adalah sebelah kanannya ada beberapa topik, ada topik 1, topik 2, dan seterusnya. Dan kita akan fokus kepada menu 4 menu ini, yaitu menu modul profesional, kemudian modul pedagogik, modul PPP, dan induksi dan tryout. Nah, setelah muncul menu tampilan ini, silakan Bapak Ibu klik modul profesional. Nah, di dalam modul profesional ini ada pun aktivitas yang dilaksanakan dalam pendalaman materi ini, antara lain yaitu yang pertama mengisi fakta integritas, yang kedua mengerjakan pretest awal modul, yang ketiga mengerjakan tugas mandiri yang terdiri dari resume materi pada setiap topik, kemudian membuat refleksi pembelajaran atau penyusunan jurnal refleksi pembelajaran topik, dan yang terakhir mengerjakan tes akhir modul. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan modul profesional pembelajarannya, Bapak Ibu diharapkan mengisi fakta integritas terlebih dahulu. Dengan cara yaitu klik di sini fakta integritas, lalu nanti akan muncul tampilan fakta integritas seperti ini. Dan silakan Bapak Ibu isikan nomor peserta, kemudian nama lengkap, mata pelajaran, dan LPTK yang sekarang Bapak Ibu ikuti. Setelah terisi lengkap di sini contohnya nomor peserta, nama lengkap, mata pelajaran, dan LPTK-nya, lalu kemudian Bapak Ibu membaca dan menyatakan dan berjanji bahwa dalam menjalani proses pembelajaran mandiri saya akan berikut poin-poinnya 4 poin, dan Bapak Ibu harapkan dapat mencermati poin-poin yang ada di panduan ini.
Dan setelah itu baru kemudian Bapak Ibu menceklis, saya menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui seluruh ketentuan dalam fakta integritas ini. Setelah diceklis dan dibaca dengan seksama dan dicermati, lalu kemudian silahkan Bapak Ibu klik submit. Tunggu beberapa saat, klik saja OK. Nah, lalu silakan Bapak Ibu klik modul saya atau kembali ke modul. Nah, setelah kembali ke modul awal lagi, silakan Bapak Ibu klik untuk pembelajaran di modul bidang studi yang Bapak Ibu miliki di sertifikasinya masing-masing. Nah, ini adalah tampilan modul pembelajaran yang Bapak Ibu miliki di bidang studi sertifikasinya masing-masing. Di sini ada modul profesional, modul pedagogik, modul PPP, induksi, dan tryout. Nah, tinggal Bapak Ibu klik saja modul profesional. Nah, di dalam modul profesional ini ada beberapa topik. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu klik topik 1. Di dalam topik 1 ini ada beberapa subtopik ya. Yang pertama yaitu pretest profesional topik 1, kemudian berkas yang harus Bapak Ibu isi, kemudian video yang harus Bapak Ibu lihat, dan terakhir adalah jurnal. Nah, silakan sebelumnya klik pretest terlebih dahulu. Nah, di dalam pretest ini diizinkan mengerjakan kuis 2 kali. Waktu pengerjaannya yaitu 10 menit, metode penilaiannya nilai tertinggi. Nah, silakan Bapak Ibu klik untuk kerjakan kuis. Nah, setelah klik kerjaan kuis, nanti Bapak Ibu akan diarahkan kembali ke modul pertama tadi, yaitu di sini topik 1 pretest, kemudian berkas dan video. Nah, di dalam topik 1 ini ada berkas, ada video, dan ada jurnal. Sama halnya dengan topik-topik berikutnya. Topik 2, topik 3, topik 4, topik 5, topik 6, topik 7, dan seterusnya. Akan tetapi ada beberapa juga topik yang tidak bisa untuk menyelesaikan atau melihat video dan topik-topik yang lainnya. Nah, contohnya di sini topik 3, di sini hanya ada pretest, kemudian ngisi berkas. Jadi setiap topik itu berbeda-beda. Ada yang hanya mengerjakan pretest, berkas, dan ada juga yang lengkap sekali seperti mengerjakan jurnal dan menonton video. Nah, setelah semua topik-topik itu terisi, kemudian silahkan sampai ke topik 8. Sama halnya dengan topik 8 di sini. Di dalam topik 8 ini Bapak Ibu harus mengisi berkas, baca dan telaah berkas pengayaan sumber belajar berikut dengan seksama untuk memperlancar pemahaman Anda. Jadi silakan Bapak Ibu cermati setiap topiknya, kemudian ditelaah dan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di dalam topiknya ini. Nah, setiap topik-topik ini harus dikerjakan secara berurutan. Misalkan Bapak Ibu mengerjakan topik 4, lalu loncat ke topik 8. Nah, ini tidak bisa. Karena topik 4-nya belum selesai, topik 5-nya belum selesai, harus mengerjakan topik sebelumnya. Jadi harus berurutan dari topik 1 sampai topik berikutnya. Nah, setelah topik 1 sampai topik berikutnya ini Bapak Ibu telah lalui atau telah dikerjakan, baru kemudian Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri. Nah, di dalam tugas mandiri ini Bapak Ibu akan diminta untuk membuat peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Kemudian sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1 atau 2 alinea. Yang kedua, materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai dengan topik 8. Jadi saya harapkan Bapak Ibu mencermati dan menelaah semua topik-topik ini dari awal sampai akhir hingga bisa mengerjakan tugas mandiri profesional ini. Nah, untuk mengerjakan tugas mandiri ini silakan Bapak Ibu klik tugas mandirinya. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, tugas mandiri profesional. Setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word. Nah, jadi ditulis dulu di dalam bentuk Word, kemudian copy paste di LMS. Jadi bisa ditulis dulu di Word, kemudian copy paste di LMS. Adapun tugasnya yaitu ya tadi 2 poin yang sebelumnya saya sebutkan. Nah, kalau misalkan sudah ada tampilan ini, silakan Bapak Ibu klik untuk mengerjakan tugasnya atau laporannya.
Nah, seperti yang tadi bisa di copy paste atau langsung mengklik di tampilan seperti ini. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa copy paste atau bisa juga mengklik di halaman Word yang sudah disediakan ini. Setelah Bapak Ibu mengerjakan di sini, lalu kemudian Bapak Ibu simpan perubahan. Nanti akan muncul tampilan menu seperti ini, yaitu tampilan nama, kemudian terkirim, ini tanggalnya, kemudian ulasan materinya, dan di sini nanti ada nilainya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri, silakan klik kembali ke modul. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas mandiri, nanti selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengerjakan tugas refleksi. Nah, di dalam tugas refleksi ini, dari modul yang Anda pelajari, silakan yang pertama pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Kemudian lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Yang ketiga, tuliskan pengalaman praktis dan proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Yang keempat, uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah atau lesson learned yang didapatkan. Yang kelima, buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tinggal Bapak Ibu klik saja di menu tugas refleksi profesional ini. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal Bapak Ibu silakan lakukan instruksi-instruksi yang ada di dalam tugas refleksi ini. Ada 5 poin yang harus Bapak Ibu pelajari dan cermati di dalam tugas refleksi profesional ini. Setelah itu, Bapak Ibu mengerjakan tugas atau tes akhir modul. Nah, tes akhir modul ini tinggal klik saja di tes akhir modul. Lalu nanti di sini ada tes akhir profesional. Nah, di dalam tes akhir profesional ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk menghidupkan kameranya agar terlihat di dalam komputer. Di sini contohnya, di sini kita klik pratinjau kuis. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, harus mengizinkan kamera dan bagikan layar untuk melanjutkan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengizinkan kamera, tidak bisa dilanjutkan untuk tes akhir profesionalnya. Nah, setelah muncul tampilan ini, lalu kemudian silakan Bapak Ibu mengklik saya menyetujui dengan proses validasi, lalu mulai mengerjakan kuis. Nah, ini adalah tes akhir profesional yang Bapak Ibu akan ikuti. Di sini totalnya ada 40 soal. 40 soal ini dalam waktu sekitar 60 menit ya. Nah, di sini ada 40 soal, di sini adalah soalnya 1, 2, 3 dan sampai seterusnya 40. Ini contohnya soalnya ada A, B, C, D dan E. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan atau mengerjakan soal 1, tinggal Bapak Ibu klik halaman selanjutnya dan nanti akan terus sampai ke halaman 40. Lalu kemudian Bapak Ibu setelah selesai sampai akhir di soal 40, silakan Bapak Ibu klik selesaikan kuis. Nah, setelah menyelesaikan kuis, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke modul, klik kembali modul. Lalu akan kembali ke modul tampilan awal, modul pembelajarannya. Nah, ini baru modul profesionalnya. Nanti setelah modul profesional, Bapak Ibu akan diarahkan ke modul pedagogik, modul PPP, induksi dan tryout. Menurut rencana jadwal dari Panitia Nasional, untuk setiap modul ini akan dilaksanakan setiap 10 hari dan untuk induksinya yaitu 3 hari. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sampai lulus dan akhirnya mendapat sertifikasi pendidikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.